Haleluya. Saya akan membacakan firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian pembangunan rohani kita pada malam ini, terambil dari Yakobus pasal yang kelima. Saya akan mulai dari ayat yang ke-13, suatu ayat yang sangat familiar bagi kita sekalian. Kemudian berakhir di ayat yang ke-20, agak panjang sedikit, tapi sabar berkiranya kita sekalian mendengarkan ayat demi ayat yang akan saya bacakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa ia lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, ia sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti apa kiranya orang-orang 2000 tahun yang lalu menggunakan imannya dalam kehidupan sehari-hari mereka dan kehidupan gereja mereka? Ya, kalau Pentakosta sudah jelas bagaimana mereka melakukannya dalam kehidupan gereja kita sejak berdiri dahulu sampai sekarang. Lebih daripada 75 tahun bagaimana Tuhan telah memberikan kepada kita sebuah liturgis harian oleh mana kita akan melakukan kegiatan kita, hidup kita, dalam senang, dalam susah, dalam suka, dalam kesendirian, dalam hidup di dalam pekerjaan publik atau apa saja. Nah, kita mencoba melihat bagaimana Yakobus, ketua gereja pada waktu itu, memberikan kepada jemaat Israel, ya, jemaat Israel yang sudah jadi Kristen, yang berada di seluruh dunia. Jadi kalau Paulus itu memberikan suratnya kepada Efesus, memberikan suratnya kepada Kolose, kepada Korintus, kepada Timoteus, kepada Ibrani, tetapi Yakobus memberikan suratnya kepada seluruh orang Kristen dari kedua belas suku, ya, yang ada di dunia atau perantauan. Kalau kita lihat dalam ayat 1 pasal 1, di sana disebut, ya, Yakobus pasal 1, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi artinya firman Tuhan ini bersifat global, dia tidak bersifat mengkhususkan satu-satu sidang jemaat seperti Pangaloa, seperti
Nenggolan, Paligi atau siasa dan lain sebagainya itu. Tetapi Yakobus mencoba untuk membuat mereka itu hidup di dalam satu perbuatan hasil kerohanian mereka secara utuh. Karena itu bagi saya sangat menarik bagaimana Yakobus ini bukan rasul Tuhan, bukan murid Tuhan. Yakobus ini, yang penulis ini adalah adik Tuhan Yesus yang percaya sesudah Yesus naik ke surga. Jadi dia bukan seorang murid Tuhan Yesus, tapi lebih kemudian daripada Petrus yang mengambil alih jabatan kepala gereja pada waktu itu. Jadi Yakobus itu menjadi kepala gereja di gereja mula-mula setelah Petrus, dan apa yang dia sebutkan, dia katakan di sini adalah sebuah pedoman bagi setiap orang, baik secara kelompok berjamaah dan juga baik sebagai pribadi. Lebih banyak sebenarnya Yakobus menyinggung bagaimana kelompok umat tebusan Tuhan itu melakukan sesuatu jika ada sesuatu terjadi, baik kepada seseorang pribadi maupun kepada semua orang jemaat itu. Dikatakan di sini kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Artinya Yakobus mencoba memperlihatkan bahwa sebuah penderitaan itu lebih cenderung adalah pengalaman pribadi, pengalaman personalitas. Sebuah penderitaan itu awalnya itu harus ditanggung oleh si penderita itu sendiri. Artinya saya juga melihat bahwa Yakobus menginginkan penderitaan itu dibagi-bagikan kepada orang lain. Walaupun dalam ayat yang lain Paulus mencoba memberikan sebuah pedoman seperti itu. Artinya dia berkata, bertolong-tolonganlah kamu mengangkat bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ada ayat itu. Tetapi Yakobus mencoba mengatakan, why don't you try it yourself? Kenapa engkau tidak mencoba dengan dirimu sendiri dulu kalau engkau menderita? Dengan cara apakah Yakobus mengatakan, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah dia menyanyi. Jadi ini sebuah penderitaan personalitas, sebuah penderitaan pribadi, maka berdoa dia. Ambil ruang dan waktu di mana engkau mencoba mengangkat penderitaanmu yang engkau sedang alami itu kepada Tuhan. Lebih daripada mengeluh. Walaupun saya tidak mengatakan mengeluh itu adalah sesuatu dosa, tidak. Mengeluh itu adalah sebuah ekspresi psikologis kita. Yesus mengeluh. Tetapi Yakobus mencoba mengatakan, kalau saya menderita, apa sih langkah pertama yang saya lakukan? Kalau kamu menderita, apa step yang akan kau ambil? Maka Yakobus berkata, kepala gereja ini berdoa. Saya melihat kata berdoa di sini lebih kepada doa pribadi. Nah, tentu saja kita bisa meminta orang lain, memohon orang lain untuk bersama-sama berdoa dengan kita. Tolong saya doakan, ada permohonan yang bisa kita lakukan. Ya, Paulus juga pernah mengatakan, maka
ikutlah dalam penderitaan saya. Ketika Paulus mengatakan dia di penjara dan dia menulis surat kepada jemaat supaya jemaat itu mengambil bagian di dalam penderitaan dia. Bukan berarti Paulus bermaksud supaya mereka masuk rame-rame ke dalam. Jadi artinya hubungan pribadi di dokter tapi penderitaan mudah semua ini. Memang kalau sharing kita dokter, sharing kita kepada orang lain, serasa beban yang kita pikul itu akan ringan perasaan kita. Tetapi tetap saja persoalannya tidak akan pernah selesai dengan mencoba membagi-bagikan ini kepada orang lain, lebih daripada kita menyelesaikan penderitaan psikologis, penderitaan rohanikah, penderitaan jiwakah dengan Tuhan. Artinya nanti untuk misi yang fokus di molo susah kok di bagasa rohani. Makanya saya tidak mengatakan bahwa Tuhan lebih suka mendengar orang yang menderita berdoa langsung kepada dia lebih daripada orang lain mendoakan dia. Nah, saya tidak berkata bahwa Tuhan lebih mau mendengar orang itu langsung daripada orang lain mendoakan dia, dan dua orang lain itu tidak terlalu dipedulikan oleh Tuhan. Bukan. Tapi apa yang dimaksud oleh Yakobus di sini adalah ketika engkau sebenarnya mempunyai hubungan personal, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan segala apapun yang sedang terjadi dalam hidup. Apapun yang terjadi dalam hidup itu engkau mempunyai hubungan dengan Tuhan. Lalu dikatakan di sini, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan jiwa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Inilah dia berkata, kalau ada seseorang yang sakit, maka baiklah ia memanggil penitua jemaat dan berdoa, mendoakan dia, mengoleskan kepadanya minyak supaya Tuhan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yakobus mencoba memperingatkan setiap hal yang berhubungan dengan sakit itu harus dibawa bersama-sama kepada Tuhan. Artinya apa, saudaraku yang kekasih sama Tuhan? Yakobus mencoba menjelaskan bahwa Tuhan itu harus dihadirkan kepada setiap sakit atau penyakit atau kelemahan yang engkau sedang alami. Dan ini tidak boleh engkau derita sendiri saja. Walaupun semua gerakan pertama itu harus datang dari engkau memanggil penitua-penitua supaya mendoakan engkau. Karena doa yang beriman itu akan membuat sesuatu terjadi. Something gonna happen to you. New thing will happen to your life. Hal baru itu akan terjadi dalam hidup. Karena banyak sekali saudara yang kekasih sama Tuhan, sakit penyakit yang kita hadapi itu harus ditolong oleh iman orang lain lebih daripada hanya mengandalkan
iman kita saja. Itu yang pertama. Jadi kalau kita sakit, maka Yakobus sepertinya mengharuskan setiap orang itu berdoa bersama-sama untuk kesembuhan sakit penyakit itu. Ada Tuhan hadir dalam setiap penyakit yang kita alami, kecil, besar, biasa atau serius itu penyakit. Harus menghadirkan Tuhan untuk memperlihatkan juga bahwa sebenarnya tubuh kita ini adalah barang pecah belah yang sangat cantik kalau diberdirikan di mana-mana. Mungkin sangat kita sanjung pada satu kali kelak, tetapi ada saatnya dia tersentuh dengan tidak sengaja, terjamah dengan tidak sengaja, akan jatuh, pecah, dan selesai persoalan hidup. Yakobus ingin menyatakan bahwa hidup itu adalah barang pecah belah. Dia harus dikawal, dia harus dijaga, dia harus dikelilingi oleh doa yang dinyatakan bersama-sama kepada Tuhan. Hudutan wasbar untuk hudutan namrak mata. Jadi apa ini? Ini mana? Ini kerja. Suara dua nih. Tidak ada jaminan hidup kita dalam dunia ini. Tidak ada jaminan sama sekali. Hidup itu hanyalah partikel-partikel yang disusun oleh Tuhan, dan Tuhan mengembuskan nafas kehidupan kepada Adam yang pertama itu sehingga membuat dia menjadi jiwa yang hidup, roh yang menjadi berharga di hadapan Tuhan. Setelah berdosa, saudara yang kasamakan, tubuh ini adalah sebuah waktu yang tidak ditentukan. Kapanpun dia bisa dipanggil. Itu sebabnya Yakobus menyatakan seharusnya Tuhan itu tetap hadir pada saat signal kerapuhan tubuh itu. Tanda-tanda dari hudung tangan nomor mata kulit mulai masuk ke bagian daging kita, mari kita bikin masalah. Tidak boleh tidak, Tuhan harus hadir. Panggil itu penitua supaya dia didoakan, dioleskan dengan minyak menunjukkan kepada kita suatu urapan, diurapi. Jikalau engkau beriman dalam urapan itu,
maka engkau kita tidak akan disembuhkan oleh minyak. Kita disembuhkan oleh Tuhan melalui iman kita. Minyak itu hanyalah sebagai perantara mediator untuk sebuah iman yang kita lakukan. Dan ribuan, kalau bukan puluhan ribu juga kesaksian yang dinyatakan oleh karena perkataan Yakobus. Tidak boleh tidak, kau harus menyatakan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berobat, tidak. Yakobus juga tidak menyatakan seperti itu. Berobat atau tidak berobat, saudara harus menghadirkan Tuhan pada setiap orang yang sakit itu, pada setiap penderitaan yang mengalami sakit penyakit kelemahan itu. Paulus mengatakan, saudara yang kasih sama Tuhan kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang kelima, kalau saya tidak salah, dia katakan, jangan hanya air saja engkau minum, tetapi campurlah sedikit dengan anggur, karena engkau memiliki pencernaan yang lemah. Artinya apa, saudara yang kasih sama Tuhan? Paulus mencoba memberikan kepada dia sebuah kesehatan yang berasal dari intelijensia, berasal dari air yang dicampur dengan anggur untuk membuat dia punya pencernaan kembali baik. Jadi bukan Alkitab itu melarang ada obat, dokter dan lain sebagainya. Tapi Yakobus mengatakan tidak boleh tidak, kau harus menghadirkan Tuhan itu dalam hidupmu, sekecil apapun, seberat apapun penyakit yang kau alami itu dalam hidupmu. Ini kadang-kadang bukan masalah sembuh dan tidak sembuh. Ini adalah masalah bahwa tubuhmu yang sakit itu sebenarnya adalah hak Tuhan. Dia berhak untuk itu. Dia mempunyai otoritas untuk mengapakan tubuh itu. Tuhan tidak keberatan dengan tabib. Dia suka berbicara tentang tabib, dokter. Dia berkata dalam Lukas pasal yang kelima bahwa badan yang sakitlah, orang yang sakitlah yang memerlukan tabib. Artinya dia mencoba memberikan sebuah kebenaran yang paralel tentang kesembuhan itu dengan mengangkat tema tabib dan tubuh yang sakit. Kadang-kadang doa sudah hilang dari hidup kita karena terlalu banyak dokter yang dapat menyembuhkan kita, dan kita juga suka masuk ke dokter supaya dengan cepat persoalan. Dan Tuhan sudah memberikan juga kemampuan atau kebebasan intelektual kepada manusia itu untuk menciptakan obat yang bisa, walaupun itu secara kontemporer, secara sementara saja, untuk menyembuhkan sakit penyakit apapun yang ada di dalam dunia ini, walaupun tidak ada jaminan bahwa mereka akan sehat, karena semua tetap akan mati. Dan yang membuat manusia itu mati adalah sakit penyakit. Apapun itu bentuknya, selnya yang mati, napasnya yang sudah tidak hilang lagi, HB yang turun dan lain sebagainya. Jadi bukan sekedar sakit jantung lah, sakit hati lah, diabetes kah dan lain sebagainya. Tubuh ini tunduk kepada hukum kebusukan. Ya, soalnya Apostel Paulus dalam tubuh nabi dari pardumon alaihi jawab papagasan nabuni nanti apa sumatu debata garupari nubi baru. Jadi ada dua keadaan yang selalu paradoksal dalam hidup kita, yaitu tubuh yang semakin merosot kata Rasul Paulus, dan batiniah, manusia batiniah yang semakin diperbaharui. Semakin batiniah kita diperbaharui, semakin manusia luar kita merosot. Begitu paradoksal kan ya, begitu dia cara kerjanya. Oleh karena itu, saudara yang kasih sama Tuhan, kita perlu berdoa bersama-sama. Beberapa orang suka telepon kepada saya untuk mendoakan sakit. Seorang pendeta kemarin dulu
mendoakan. Saya sudah hampir seminggu tidak tidur 1 jam pun. Bapak tolong doakan saya. Dapat sebutannya apa? Padahal aku sebetulnya sama di mana itu. Dulu ada orang bunuh. Tak kira bunuh mau. Kadang-kadang kalau saya tanya anak saya yang Lisa kok nggak tidur itu kenapa sih? Dia bilang kepikiran, katanya gampang saja kan. Jadi mama yang membuat untuk orang sampai bangun, tapi ada sebentar dulu atau masa pikir kenapa apalah. Ya. Nanti utangnya aku di mana saya? Bodoh, ada lama waktu dokter dan teknologi ganggu serak-serak nih, kita stres tuh itu. Belum lama bapak ada ternyata kamu mau. Ada satu kebanggaan bagi kita kalau kita tetap hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Karena begitulah cara kerja orang-orang percaya 2000 tahun yang lalu. Mereka tidak lupa kepada Tuhan dalam segala hal. Ayat 13 tadi berkata, jikalau engkau menderita berdoalah, jikalau engkau bergembira menyanyilah. Nah, kamu lagu gembira untuk bergembira. Mengenai nasi dia tu, mendokai merupakan api dia petang. Mana api dia? Mulai dia pihak tunggu ditangis. Belum bigi-bigi si mata kasih tak lain. Seorang tangis di sini. Undang-undang. Ada saya bilang saya tangis mana bos semua tangis. Semua David juga. Ayo ujungnya ini siram main. Ayo pastor Paulus bergembira. Tepuk tangan kita itu juga adalah ekspresi gembira. Tepuk tangan kita itu. Anak-anak bertepuk tangan kuat waktu sedih. Bukan itu ekspresi. Artinya alamat saya itu itu nggak pasif ekspresinya itu kepada keadaan. Jadi ekspresi untuk orang yang bergembira itu adalah tepuk tangan, menyanyi. Saya masih ingat dengan ibu almarhum istri saya selalu menyanyi puluhan tahun, 15 atau 20 tahun menyanyi bersama-sama tiap pagi. Mulai mana menunggu udah juga beda tinggi baik sekolah ini dia selesai dari Verona. Jadi saya betul-betul memuji Tuhan juga beda tinggi. Sekolah ini. Oh, tahu benar. Jadi nana soal kemarin di kosong di mana dia? Ayo nak kami cuma perbedaan dengan buat tahun itu. Ini orang itu edek pun nak edek. Ada semacam sukacita. Sekarang kita sudah waktu kita untuk menyanyi sudah dicuri oleh handphone. Kita berpikir bahwa kita sudah menyanyi karena kita membuka handphone. Apakah Tuhan tersanjung oleh karena handphone memuji Tuhan? Sekiranya tidak. Pujian yang mekanistis itu tidak akan menjadi sanjungan. Bukan sebuah endorship kepada Tuhan. Dia ingin kau memuji dia. Dia ingin kau berterima kasih kepada dia. Dia ingin kau menyatakan syukurmu kepada Tuhan. Baik.
Dia tidak tersanjung. Dia tersanjung oleh pujian para malaikat, dia tersanjung oleh pujian ciptaan yang mempunyai kebebasan untuk memilih, free will, kehendak untuk memuji Tuhan. Barulah itu menjadi sebuah sanjungan kemuliaan bagi Tuhan. Mulai hari ini salah tu mau minum berdua, orang matanya sudah dulu. Jauh dulu sepatah kali, nuk tangis sama, mulai dahulu bongkar maraton, tiap hari lo tangis, tiap hari lo tangis. Membikin alam daripada dulu tangis, karena barangkali emosi saya sedang rapuh. Nah begitu istri saya terlalu cepat menurut saya untuk masuk surga lebih daripada yang saya harapkan untuk bisa bersama-sama dalam usia yang sangat tua. Oleh karena itu saudara yang dekat sama Tuhan, senantiasa hadirkan Tuhan dalam hidupmu itu. Hadirkan dia dengan cara apapun. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kalau saudara berdoa harus pukul-pukul bangku, ya. Kalau gue semua itu matanya yang gue sudah rutin begini. Di sini kok matanya gimana ini? Udah musuh ini. Boleh Tuhan sih Pak. Gitu loh. Lagi jorok loh dia akan coba. Bima masuk di minum. Orang dan bui tak yang semua bui dari bah. Nah hidup dari sebuah kesyukuran kepada Tuhan. Betul kan dikata menjual martanya. Saya tertang bodoh apa berdalari. Mal martanya menurukan siapa Tuhan itu pun saat 20 bertiga terus itu apa martanya motor itu kan. Ada yang mau lepas dan mungkin mana akan terganggu kaitannya kan daga Tuhan kayak ini begitu sepatah mau diberi dagu semua pada ini situasi sebetulnya dari dasar awalnya awal teman-teman buku Tuhan kan tidak terganggu bola. Jaga Tuhan. Ayat menutup horo was mono kami misir. Kalau putus asa mau, tokinai sita mau minggu ini. Dak mulai kusoni hulu asaitan Tuhan kayak koma cara masa semua menarik perhatian itu kan tidak. Rohana bagoku ilu lebih daripada bahasa yang bertutur kata dengan jelas kepada hadapan Tuhan. Tak kasih rumah tangga semua. Oh si patah rumah tangga riba molo bapak dok mana persoalan. Mau sahabat niba ada tuh boleh kosong niba mengulas saya. Mau rapat dua mana saya buat niba na pertanyaan dulu sebentar ini itu. Ikut aisik kiri kanan, asyik gue besi jaga, asyik gue biju nomor besar. Ada subuh semua ni ada nani lo dari subuh. Why don't you come before God with a broken heart? Dengan hati yang patah. Dan engkau mengurapi kaki Tuhan Yesus itu dengan air matamu seperti perempuan itu datang ke rumah Simon itu dan diurapinya lah kaki Tuhan Yesus dengan air mata bersama dengan rambutnya yang panjang itu tanpa mengeluarkan sepatah kata
apapun. Dan Tuhan berkata, diampunilah dosa perempuan ini. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jikalau kita seperti itu maka Tuhan akan membangunkan dia, dan jika telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Jadi kita sembuh, dosa kita pun sudah diampuni. Haleluya. Kalau kita pergi ke dukun, ya, penyakit kita bisa dan tidak bisa sembuh, dosa kita makin bertambah. Kalau kita ke dokter, penyakit kita sembuh, dosa kita tidak diampuni. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, penyakit kita sembuh, dosa kita diampuni. Haleluya. Yesus mengatakan dosa yang diampuni itu jauh lebih tinggi daripada kesembuhan. Nah, Yesus berkata kepada penanya itu dan berkata, manakah lebih gampang mengatakan dosamu diampuni daripada bangkitlah angkat matimu? Artinya Tuhan Yesus dengan gampang bisa membuka mata orang yang buta, mencelikkan mata orang yang sudah tidak melihat, membuat orang timpang berjalan, orang sakit disembuhkan, orang jauh ditemukan kembali, orang sesat dibawa pulang, orang mati boleh dibangkitkan. Tetapi tujuan dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk mengampuni dosa manusia. Haleluya. Itulah kesukacitaan yang terbesar yang pernah Allah ciptakan bagi manusia. Bukan uang, bukan rumah, umur yang panjang, bukan hidup yang sangat nyaman, tetapi dosamu diampuni. pada saat masalah apapun yang sedang melanda kita. Barangkali Tuhan tidak terlalu cepat menolong kita karena Dia ingin memberi kepada kita kesempatan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengasihan Tuhan itu sungguh dekat bagi orang-orang yang percaya dalam keadaan apapun. Dan Dia dapat mengerti segala persoalan yang kita hadapi.
berperang dalam kesesatan dan kesusahan dalam Allah. Maka Tuhan berkata melalui Yakobus, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar bila dengan yang mendoakan sangat besar kuasa. Saya mengampuni setiap orang yang berdosa kepada saya. Sepanjang saya tahu dia berdosa kepada saya, harus ada saling pengampun. Jadi apa kita kalau kita tidak terampuni? Pelaku perdata yang masuk penjara, saudara yang terasa mampu. Mereka mencoba mengampuni dirinya sendiri dengan menjalani semua hukuman yang diberikan kepada mereka. Ketika mereka sudah jalani hukuman itu, maka mereka tidak lagi mendapat penghukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi orang tidak bisa dihukum dua kali karena satu pelanggaran yang sama. Itu kesungguhan daripada Tuhan yang berkata, kalau aku memegang ujung jubah Tuhan Yesus itu, maka aku disembuhkan. Itu jenis iman. Ada begitu banyak iman. Iman adalah how you approach God. Bagaimana engkau mendekatkan dirimu itu kepada Tuhan. Itulah iman. Karena itu kita datang kepada Tuhan. Dialah sahabat kita yang boleh memberikan kita kekuatan. Dia mengerti segala kelemahan. Kita adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun, hujan jangan turun dan bumi. Dan hujan pun tidak turun selama 1 tahun, selama 3 tahun dan 6 bulan. Saya kurang tahu kalau kita lihat dalam kitab Tawarikh itu atau kitab apa namanya itu, kita raja-raja itu, dia itu berdoa untuk 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Menurut saya itu terlalu radikal itu iman. Ya. Tetapi ya, saya tidak bisa menghakimi dia. Jadi itu tidak ditolak oleh Tuhan. Tuhan juga tidak mencoba untuk membatalkan apa saja yang ada di dalam benak dia untuk menyatakan itu. Kalau bulan sudah turun, kemudian sama selo repot sudah. 7 tahun bulan. Tapi Yakobus mencoba mengatakan dia manusia biasa seperti kita. Dia cuma mencoba mengatakan bahwa dia bukan manusia spesial yang setiap saat doanya akan didengarkan oleh Tuhan. Dia bukan manusia yang tanpa noda, tanpa salah. Dia bukan sekedar manusia yang kuat dan tidak ada tidak ada jiwa yang rapuh dalam dia. Enggak juga. Ya. Dia pergi ke bawah pohon terbenting itu, saudara, di sana dia mengeluh bahkan mau mati saja. Ini dia sekelas rasul, Nabi Tuhan sekelas Elia masuk di dalam sebuah dimensi putus asa dengan berkata, aku tidak berpikiran lebih baik dari nenek moyang saya. Kemarin saya jadi pahlawan, sekarang saya jadi pecundang. Kemarin saya disanjung tinggi, sekarang saya dicari-cari untuk dibunuh oleh Raja Ahab dan Egypt. Tapi Yakobus mengatakan dia adalah manusia biasa, tetapi ketika dia berdoa, Tuhan dengar. Dia Tuhan peduli kepada engkau, dia peduli kepadamu.
Dia tidak melihat bagaimana engkau atau siapa engkau, dari mana engkau dan kemana engkau. Dia melihat ada kesungguhan dalam hati, karena dia berdoa sungguh-sungguh, dan iman yang besar itu telah memberikan kepada dia jawaban. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan penyertaan pada hidup. Apapun yang sedang terjadi, kita akan lewati itu semua fase demi fase, gunung demi gunung yang sangat tinggi, jurang demi jurang, duri-duri dan onak-onak yang mungkin akan menyakiti perjalanan hidup kita. Tetapi bersama dengan Tuhan, lakukan itu. Kita sendiri kita tidak akan kuat.